Saya ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir li. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu, ayahanda, ibunda semuanya sehat? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat. Pada pagi subuh yang ke-8 Ramadan ini yang ke-8 Ramadan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan, istiqomah dengan ini, karena makin ke ujung ujiannya makin berat. Nah, pagi mulai tadi malam hujanlah hujannya. Ya, hujan selebat-lebatnya. Nah, alhamdulillah pas hampir subuh hujan hilang. Alhamdulillah reda, bisa datang ke tempat ini, dan juga ayahanda ibunda bisa datang sampai ke tempat, ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kedatangan kita adalah membawa berkah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kajian kita pada subuh kali ini adalah tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Dalam Al-Quranul Karim menyebutkan nama surat itu, pengambilan namanya itu adalah pada 3. Pertama pada pangkal ayatnya, yang kedua pertengahan ayatnya, yang ketiga akhir ayatnya. Tapi satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam ayatnya, baik ia di pangkal, di pertengahan, di ujung, itulah surah Al-Ikhlas. Kalau kita baca tak ada sebutan ikhlas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak Al-Ikhlas di situ? Tak ada. Tapi semua intisarinya adalah ikhlas. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini adalah tentang pengajaran tentang tauhid, mengesahkan Allah. Yang dibicarakan di situ adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Al-Ikhlas ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, kalau hadis namanya asbabul urud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ketika orang kafir datang ke Nabi dan mereka bertanya kepada Nabi kita. Apa pertanyaannya? Siapa nama Tuhanmu? Lalu kemudian bagaimana sifat Tuhanmu? Lalu Allah pun langsung menjawab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Qul, jawablah, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad, adalah esa. Karena agama-agama dulu mereka memiliki Tuhan yang berbeda dengan kita. Ada dalam agama lain seperti agama Hindu,
ada disebut dengan Trimurti. Ya. Nama Tuhannya Brahmana, Wisnu, dan kemudian Siwa. Di agama Kristen ada Trinitas. 3 in 1. 1 in 3. Nah, ini mengakui apa lagi? Namanya ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Yesus. Tapi di agama kita adalah Ahad. Allahu Ahad. Allah Esa, tunggal. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kalau dilihat kalimatnya qul, fi'il amar, perintah. Katakanlah, satu-satunya nabi di dalam Al-Qur'an yang dia punya keistimewaan dari Allah tak disebut namanya. Kalau Allah mau menyebut nama nabi, menyebutkan nabi kita, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Begitu sebutannya dalam Al-Qur'an. Tapi kalau lihat nama yang lain, wa qulna ya adamuskun, wahai Adam, wa ya Ibrahim, wa ya Isa. Seperti guru kita tadi menyebutkan di dalam ayat yang dibaca tadi, menyebutkan Nabi Isa, langsung disebut namanya. Tapi keistimewaan Rasulullah dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita dengan langsung menyebutkan Muhammad. Tapi dia adalah ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Ini keistimewaan. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ini banyak sebutannya, saking mulianya. Sampai-sampai dalam hadis dijelaskan bahwa penempatan ayat surah Al-Ikhlas di dalam Al-Qur'an itu adalah menempati sepertiga dari Al-Qur'an. Saking hebatnya isi kandungannya itu, sepertiga Al-Qur'an itu dimiliki oleh surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Ini berasal dari Abu Darda. An ibni Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Qala, berkata Nabi bersabda, ayu'jizu ahadakum ay yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah kamu mampu, salah satu di antara kamu, bahwa membaca Al-Qur'an fi lailatin, pada satu malam itu, sulusal Qur'an, yaitu sepertiga Al-Qur'an? Lalu kemudian qalu, mereka berkata, menjawab mereka orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, wa kaifa yaqra'ul Qur'an, bagaimana kami bisa membaca Al-Qur'an? Qala, lalu Nabi jawab, qul huwallahu ahad, ya'dilu thulutsal Qur'an, adalah sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Inilah dia dalilnya menyebutkan kandungan surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Qur'an. Nah, kembali kepada tadi. Ketika Allah menjawabnya melalui lisan Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa dia siapa? Allah, ahad, esa. Jadi huwa itu adalah rujukannya kembali kepada Allah yang esa. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan dia tidak ada serupa dengan siapapun. Kalau dilihat seperti apa yang sampaikan pada Selasa yang kemarin, kalimat Allah itu satu-satunya diperteli sebagaimanapun, tetap dia adalah Allah. Allah, dihilangkan alifnya, lillahi, Allah. Dihilangkan lagi lamnya, lahu, bagi Allah. Hilangkan lamnya lagi, tinggal hunya, Allah. Dihapus semuanya. Kalau dihapus kan tak ada tuh. Maknanya apa? Tidak nampak dengan kita, dihapus semuanya. Tetap Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib itu siapa? Allah. Itu hebatnya kalimat Allah itu.
Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qul huwallahu ahad itu bermakna yang pertama adalah al-wahidul witro, bahwa dia adalah ganjil, tunggal. Al-wahid esa, al-witru itu adalah ganjil, tunggal dia. Lalu kemudian alladzi la syabihilah, bahwa dia tidak ada yang sama dengan dia, dengan Allah, tak ada. Dia esa pada sifat, pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Berarti esa pada zat wa sifatihi wa af'alihi. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Maknanya apa? Tidak ada yang serupa dengan zat Allah, tak ada yang serupa dengan sifat Allah, tak ada yang serupa dengan perbuatan Allah. Kita lihat diri kita, zat kita. Kita tersusun dengan beberapa juzuk. Makanya Allah itu laitsa kamislihi, tidak ada yang sama dengan dia. Kalau kita punya kulit, dalam kulit ada daging, dalam daging ada darah. Darah daging ini membalut, namanya tulang. Ya, punya sel, punya ini, punya itu. Allah tidak. Allah tidak dari daging, tidak dari kulit, tidak dari darah, dan juga tidak bertulang. Laisa kamitslihi. Kalau kita lihat sifat kita, kita punya sifat mengantuk. Ya, mengantuk-ngantuk. Apalagi subuh. Allah tak mengantuk. La sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Itu sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Ka qudratihi wa iradatihi. Dan semua sifatnya tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau kita ini hidup dengan ruh. Kalau kita lihat dalam kitab Fathul Majid, di situ dijelaskan kalau manusia ini, makhluk ini hidup dengan ruh. Kalau hilang ruhnya mati. Kalau Allah hayyun, hidupnya Allah tidak dengan ruh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Lalu kemudian makna itu juga dari ahad itu adalah wala nazir. Apa nazir itu? Tidak ada yang sebanding dengan dia. Wala sahibah, dan juga dia tidak punya istri. Kalau manusia ini punya istri, punya pasangan hidup. Lalu kemudian bahwa Allah itu wala walad, dia tidak punya anak, wala syarik, dan juga dia tidak ada yang sekutu dengan dia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentang al-ahad. Qul huwallahu ahad. Lalu kemudian ayat yang kedua, Allahus somad. Berulang kalimat Allah pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua lebih spesifik lagi, dia menyebutkan, langsung Allah sebutkan, langsung Allah akui, Allahus somad. Kata Allah, Allah itu adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Tanpa Allah tak ada yang bisa. Itu makanya dijelaskan di dalam beberapa tafsir bahwa Allahus somad, makna as-somad itu paling tidak ada 4. Makna as-somad, tempat bergantung itu, makhluk bergantung kepadanya, ditafsirkan ada 4 penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah annahu sayyidul ladzi somadullahi fil hawaij. Allah adalah pemimpin, tempat makhluk menyandarkan segala hajat padanya. Kita ini semuanya adalah butuh dengan Allah, namun Allah tak butuh dengan kita. Ya Bapak Ibu, kalau andai kata satu daerah ini semuanya datang ke masjid ini, sujud sama-sama, sholat bersama-sama, taat sama-sama kepada Allah, mulai siang, malam,
tidak akan menaikkan derajat Allah. Dan sebaliknya, jika tak ada satu pun yang mau taat kepada Allah, tak ada yang mau sujud kepada Allah, siang malam buat maksiat semuanya kita, tak akan menurunkan derajat Allah. Ya, karena sesungguhnya yang punya hajatan adalah makhluk kepada Khalik. Ya Bapak Ibu, yang punya hajat makhluk kepada Khalik, manusia kita ini kepada Allah. Namun Allah tak butuh dengan kita, tak ada hajatnya. Al-ihtiyaju ila syai'in, dia tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Kalau kita sebentar saja pun ditariknya salah satu dari kita, hilang kita. Ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, penafsiran pertama as-somad adalah itu tadi. Yang kedua, annahu alladzi la jawfalah, bahwa Allah itu tidak memiliki rongga perut. Itu maknanya yang kedua. Kalau kita ini, di perut kita ini, susunan dalam perut ini macam-macam isinya. Ya, ada usus besar, ada usus halus, ada usus pertengahan, macam-macam. Dan ada jalur airnya, jalur pernapasannya, jalur makanannya. Apabila dia salah atau kurang atau berpenyakit, bersalah semuanya. Makanya ada penyakit namanya usus buntu, harus dipotong dia, dioperasi, dipotong. Itu makhluk. Allah tidak memiliki rongga perut. Kenapa? Allah tak makan, kita makan. Nah, jadi begitu kekuasaan Allah kepada makhluknya, diberikan semuanya. Ada aliran air, minuman. Ada aliran makanan, lewat makanan. Ada jalur pernapasan, lewat juga dia di pernapasan. Nah, itu makanya dalam tubuh manusia ini kalau ingin dia sehat, stabil dia, sepertiganya isilah makanan, sepertiganya isi air, sepertiganya kosongkan. Apabila ini menyalahi aturan ini, maka kita bermasalah. Di mana masalahnya? Nah, tengoklah orang yang buka puasa kekenyangan, tak bisa toga, sesak napas ya Pak ya, sesak napas. Itu kenapa? Ada yang masalah di situ. Sementara Allah tidak butuh itu. Dua, yang ketiga, annahu daimun, bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Dia tidak berawal adanya dan juga tidak berakhir adanya. Ya, makanya Allah itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Kita berawal, berakhir. Berawal dari ketiadaan menjadi ada, dan nanti adanya kita ini pun akan tiada. Nah, itulah dia makhluk. Sementara Allah itu adalah daimun, adalah selama-lamanya. Yang keempat, al-baqi ba'da fana'il khalqi, bahwa Allah itu adalah kekal sesudah semua binasa. Setelah nanti ini semua berakhir, ketika kiamat dunia ini, bangunan semuanya runtuh, pegunungan semuanya hancur lebur, yang hidup semuanya mati, kemudian laut tumpah, habis berantakan, planet berbenturan, jatuh planet semuanya, habis hancur semuanya. Semuanya meninggal dunia, binasa semua, al-fana. Ini makhluk, al-fana. Sementara Allah itu adalah al-baqa, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam penafsiran tentang As-Somad ini, bahwa Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Disinilah orang beriman yang betul-betul paham dengan ini, dia adalah nyaman dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dihadapinya, lapornya ke siapa? Allahus Somad. Apapun masalah yang dihadapinya, Allah. Allah lagi dan Allah dan Allah dan Allah. Makanya kalau ingin nyaman dalam hidup ini, sertakan Allah. Segala urusannya sertakan Allah. Karena kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Betul, tak bisa ngapa-ngapain.
Saya ini pun bicara ini, kalau Allah ambil bicaraan saya ini, tidak bisa ngomong. Iya. Atau misalnya diberikan saya bisa bicara, Allah ambil konsepnya, hilang. Ada tidak orang yang hilang konsepnya? Ada. Menganga dan tahap disebutkannya. Ngapa hilang semua? Asal ada nampak sesuatu yang lain, error dia. Kenapa? Ada semuanya yang menguasai kita. Siapa dia? Allah. Jadi kalau ingin nyaman hidup kita ini, kapan dan dimanapun, sertakanlah Allah. Karena Allah yang mengakui Allahus Samad. Allah itu adalah tempat semuanya hajatan makhluk. Semua bergantung kepada Dia. Tanpa Dia kita tak ada. Adanya pun kita karena Dia. Ya, adanya kita karena Dia. Dialah Allah, Allahus Samad. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalhah ini berasal dari Ibnu Abbas bahwa makna dari As-Samad itu paling tidak ada 6. Yang pertama adalah huwa sayyidul ladzi qada kamala fi su'udihi, bahwa kepemimpinan Allah itu adalah sempurna, tidak ada cacatnya dalam kepemimpinannya. Semuanya berjalan sesuai aturan semuanya. Tidak pernah kita lihat berbenturan antara siang dan malam. Siang disebut siang, tapi malam juga. Tidak pernah. Malam, malam. Siang, siang. Ya. Itu diatur sedemikian rupa. Siapa yang mengatur itu? Pemimpinnya ada. Ada yang menggerakkannya. Allah lah semua. Tidak ada semua permasalahan. Semua selesai dengan Allah. Jadi yang mengatur ini, yang memimpin ini semuanya, yang menggerakkan ini semuanya adalah Allahus Samad. Allah lah yang buat itu semuanya. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat peredaran peredaran planet yang ada, pertukaran waktu hari demi hari, dan kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita merenung sedikit, benar bahwa Allah itu adalah As-Samad. Yang pertama adalah huwas sayyidul ladzi qad kamala fi su'udihi. Yang kedua, wasyariful ladzi qad kamala fi syarfihi, bahwa kemuliaan Allah itu memang sempurna, tidak ada cacatnya. Ya, kalau kita, kemuliaan kita adalah terbatas. Ya, kita dikenal di satu tempat lain tidak orang kenal dong. Iya, saya di tempat ini dikenal orang. Tapi kalau saya ke tempat lain, siapa ustadz tuh? Kenapa? Terbatas kita nih. Tapi Allah dari seluruh penjuru bumi ini adalah memuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Asy-Syarif, maha mulia. Kemuliaan Allah itu memang sempurna. Tadi dibacakan oleh imam kita, Masya Allah. Semua makhluk ini sabbaha, bertasbih kepada Allah. Itu kemuliaan Allah. Semuanya bertasbih. Telinga kita aja terbatas, tak mendengar itu. Tanah yang kita pijak, kerikil yang kita pijak, rumah yang kita diami, pakaian yang kita pakai, semuanya adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah mensucikan Allah, memuja-muji Allah. Kenapa? Kemuliaan Allah itu adalah sempurna, tak ada cacatnya sedikit pun. Ada orang hebat Bapak Ibu, hebat betul, memang berwibawa, tapi ketika dia bicara di depan, lalu kemudian dia dihinggapi banyak lalat, hilang tak kemuliaannya? Hilang tak wibawanya? Hilang semua. Itulah salah satu hikmahnya Allah ciptakan lalat, menghinakan orang-orang yang merasa hebat dan sombong itu. Lalat aja Allah kirim, selesai semua. Atau enggak, ada orang yang hebat wibawanya, tapi sebentar-sebentar menguap, hilang enggak kemuliaannya? Hilang. Nah, ini kalau tidur pulang aja lah ke rumah kata orang. Atau kita kurang kemuliaan ini, tidak sempurna. Yang punya kemuliaan siapa? Allah. Kita ini mulia karena semua aib kita
Masih ditutup oleh Allah. Coba Allah buka aib kita, berantakan semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu aib saya atau saya tahu aib Bapak Ibu, tidak mau kita duduk barengan nih. Pandai cakap aja itu. Kan begini tingkah lakunya. Tengok. Bapak Ibu juga begitu. Kita di rumah tangga juga begitu. Kalau tahu kita aib istri kita dan istri kita tahu aib kita, tidak ada damainya Bapak Ibu 24 jam. Ya, kita mulia lantaran apa? Masih diberikan Allah kesempatan. Bagaimana caranya? Aib kita ditutupi. Ya, pandai bersilat lidah, selesai. Itu lantaran Allah masih menutupi itu. Kalau Allah tak ada cacatnya, kemuliaannya adalah kamal, sempurna. Dua, kemudian yang ketiga, wal azimul ladzi qad kamala fi azmihi, bahwa keagungan Allah itu maha sempurna, tak ada kurangnya dalam penciptaannya, dalam menjadikan segala sesuatu, semuanya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari yang namanya setetes air yang hina, bisa berbentuk seperti kita. Punya tangan, punya mulut, punya mata. Coba lihat peletakan bagaimana Allah meletakkan mata ini. Dibuat di depan dua. Kalau sempat satu di depan, satu di belakang. Bagus dan apa itu? Atau misalnya hidungnya kan sekarang ini ada ke bawah nih. Kalau hidungnya ada ke atas, kalau apalagi ini musim hujan, repot juga gitu itu. Gimana Pak? Dia sempurna dalam segalanya, bijaksana dan semua keagungannya luar biasa. Tidak ada cacatnya Bapak Ibu. Itu makanya orang yang paling hebat di dunia ini pasti dia masuk Islam. Pasti dia beriman. Itu makanya orang-orang yang jenius itu dalam ilmu fisika atau ilmu yang lain, pada tingkat nanti sudah terbentur otaknya, tidak ada lagi di atasnya itu, dia baru mengakui Allahu Rabbi, kata dia. Ya, kita lihat orang-orang hebat tuh. Orang-orang yang yang mu'allaf itu, orang-orang yang pintar itu, sudah profesor, penelitiannya sudah banyak, sudah pada tingkat internasional, akhirnya apa? Mengaku dia. Oh, ternyata belum ada apa-apanya ilmu saya. Kenapa? Sudah pada tahap ke manusia itu berpikir bahwa hanya terbatas akal manusia ilmunya. Lalu kemudian dia baru datang hidayah dan taufik dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Lalu kemudian yang keempat adalah wal halimul ladzi qad kamala fi hilmihi, dan pemurahnya Allah adalah sesungguhnya sempurna pemurahnya. Coba lihat Bapak Ibu, berapa kali kita ini maksiat di hadapan Allah. Kita ini tidak ada sedikit pun yang membatasi, menghalangi, mendindingi pandangan Allah dengan kita. Maksiat kita di depan dia, berbuat yang tidak disukai dia di hadapannya. Pernah tidak berkurang rezeki kita dibuatnya? Coba. Begitu Allah pemurahnya. Semuanya ditunggu oleh Allah. Ada ahli maksiat 24 jam maksiat, Allah ta'azab dia, dibiarkan sampai Allah tunggu pada dua keadaan. Kapan tuh? Yang pertama adalah yughargir, sampai ruhnya pada tenggorokannya, ditunggu. Begitu pemurahnya Allah. Yang kedua, sampai pada waktunya hatta matuli asyamsi min maghribiha, sampai matahari sampai terbit dari barat, Allah tunggu terus. Jadi ada ahli maksiat siang hari, Allah tunggu dia. Kau datanglah hambaku nanti malam hari. Kau datang bersempuh, aku kesalahanku maafkan. Tiba malam hari, tidak juga, maksiat juga dia. Apa kata Allah? Kutunggu engkau pagi hari besok. Kau datanglah kepada aku. Ku ampuni, ku maafkan. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan,
Bertahun-tahun orang itu begitu terus. Dengan pemurahnya Allah, sampai Allah tunggu dia pada saat dia hampir sakaratul maut, barulah dia datang kepada Allah. Allah maafkan tak? Allah maafkan. Kalau kita ada anak kita udah menjengkelkan kali, tengoklah, lewat ini, lewat kaki. Kenapa? Pemurahnya kita ini terbatas. Sementara Allah itu sempurna. Ada kayak nih, yang sekarang ini, kejadian-kejadian yang ada pada hari belakangan ini, yang sumber dahsyat zolimnya itu, Allah maafkan itu. Allah maafkan kalau dia datang kepada Allah. Kita saja yang pendendam, Allah maafkan. Asal dia datang kepada Allah, diakuinya semuanya, Allah pemurah. Jadi jangan bandingkan kita itu, pemurahnya kita dengan Allah. Tidak sama. Allah itu adalah kamal, sempurna. Tidak bisa dibatas-batasi. Kita, kesabaran kita terbatas, keikhlasan kita juga terbatas. Ya Bapak Ibu. Jadi kayak ada dulu dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seorang wanita ahli maksiat, tukang zina itu. Lalu kemudian itu aja pekerjaannya, tukang zina. Satu saat dia lewat dari satu jalan, lalu kemudian dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu dia turun ke bawah mengambil air dengan sepatunya, sepatu yang dipakai untuk berzina. Lalu kemudian dikasih minum anjing ini. Ya, dengan keikhlasan dia, dengan itu, nah, Allah maafkan tak? Allah maafkan. Allah maafkan. Kalau di kita, tidak sebanding tuh kejahatan dia dengan memberikan air, hanya seteguk air kepada makhluk yang haram pula. Karena kita ini terbatas. Lalu kemudian wal alimul ladzi qad kamala fi ilmihi. Pengetahuan Allah itu maha sempurna. Tidak ada terbatasnya. Kita, pengetahuan kita ini terbatas. Saya pun kalau tidak nengok buku ini dapat saya ini. Dan juga kalau saya tidak baca buku juga saya tak dapat. Ya, sudah dihafal pun hilang juga. Ya Ustaz, sudah dihafal hilang juga. Terbatas kita ini, terbatas. Berulang-ulang diulangi juga hilang juga. Karena kita ini, pengetahuan kita ini terbatas. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, fauqa ilmin, di atas ilmu itu adalah alimun, adalah Allah yang maha mengetahui. Makanya orang berilmu itu jangan sombong. Ya, orang berilmu jangan sombong. Kenapa? Dia adalah qalil, sangat sedikit dibanding ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan Allah itu maha luas. Itu makanya ada orang mengatakan, ulama, saya lupa yang menyebutkan nama ulama ini, ilmu makhluk ini, manusia ini dikumpulkan semuanya, orang-orang cerdas di dunia dikumpulkan, hanya seperti jarum yang dicelupkan ke dalam samudra yang tidak punya batasan, lalu kemudian ditarik, tetesan yang terakhir itu, itulah ilmu makhluk semuanya dibandingkan ilmu Allah seperti samudra yang tidak berbatas. Makanya orang berilmu jangan sombong. Yang punya ilmu itu adalah Allah. Itu yang selalu sering disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah. Apa yang disampaikannya? Beliau itu kalau dibaca profilnya, dia itu adalah kepintarannya Bapak Ibu, kecerdasannya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kehebatan dia. Makanya dia kalau keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dia selalu memasukkan kapas ke telinganya. Kenapa? Asal dia dengar, dia ingat dan tidak lupa sampai mati. Kalau kita,
Nah, ini bisa dites nanti. Habis selesai dari sini, keluar dari masjid ini, coba ulangi dulu apa yang sampaikan Ustaz Zulkarnain. Imam Syafi'i begitu. Kecerdasannya luar biasa. Sampai dia mengulangi dalam satu potongan ayat Al-Quran itu, hafal dia. Tapi dia menghafal itu, bagaimana caranya? Mi'atu marrah, 100 kali dalam satu ayat. Itu makanya Imam Syafi'i itu, kecerdasan dia tentang ilmu ini, apa yang terjadi? Dia mampu menjelaskan berapa huruf hamzah berulang dalam Al-Quran. Berapa kali alif, berapa kali hamzah, berapa kali ba, ta, sa, sampai huruf hijaiyah itu bisa dihitungnya, disebutkannya pada ayat ini. Itu pun apa? Adalah orang yang sangat tawadu, orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sombongnya. Ingat, kesombongan itulah yang menghancurkan kehebatan siapapun. Jadi kesempurnaan ilmu Allah itu adalah maha sempurna. Kita makhluknya ini adalah serba kurang. Tak banyak yang kita tahu. Itu makanya kalau ditanya Ustadz Fajri juga begitu. Semakin banyak dibaca buku itu, semakin banyak yang kita tahu, enggak tahu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak yang hilang. Semakin banyak barulah terasa, oh belum ada apa-apanya yang saya baca. Kenapa? Karena kita baca 100 buku, orang sudah baca 1000 buah buku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Tapi kita ada ikhtiar adalah berusaha supaya punya ilmu. Jangan lupa adalah minta izinlah kepada Allah yang memiliki ilmu. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu lam yalid, tidak beranak. Nah, karena mereka dulu beranggapan bahwa Tuhan itu Lata, Uzza, Manata, Hubal itu adalah punya anak, punya apa? Punya keturunan. Kata Allah kepada Nabi kita, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga dia tidak diperanakkan. Dia bukan anak dan juga dia bukan orang tua. Nah, begitulah itu. Tidak punya keturunan. Karena Allah itu adalah tidak sama dengan makhluk. Ya, itu makanya banyak macam ragamnya penciptaan Allah untuk menyadarkan kita. Bagaimana? Nabi Adam, coba kita lihat Bapak Ibu. Nabi Adam itu tidak pakai bapak, tidak pakai ibu. Nabi Adam. Kalau Hawa punya bapak, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu, tidak punya bapak. Kita ada bapak, ada ibu. Itu ciptaan Allah. Hebat tak tuh? Hebat. Nah, jadi Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu makanya dijelaskan langsung oleh Allah, inilah yang perlu dimurnikan, diikhlaskan, diluruskan. Apa itu? Bahwa Allah itu tidak berketurunan dan dia bukan juga keturunan. Allah itu adalah berdiri sendiri, tidak butuh orang tua, tidak butuh anak. Karena dulu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa malaikat itu adalah, semuanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan dari Allah. Itu anggapan orang-orang kafir dulu. Lalu kemudian ada juga beranggapan orang Yahudi bahwa Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Datang orang Nasrani, apa kata dia? Isa itu adalah anak Allah. Jadi inilah yang mematahkan itu, memurnikan itu. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu adalah tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik ia di langit maupun di bumi, semuanya adalah berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil ada doa sahih, doa ini
Yang diajarkan ada ketika sahabat Nabi sholat, lalu ada sahabat Nabi berdoa. Yang doanya ini adalah dengan memasukkan surah Al-Ikhlas ini. Apa doanya Bapak Ibu? Ketika sahabat ini berdoa di belakang Nabi, apa doanya? Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus somad. Allahumma ya Allah, aku bersaksi dengan bahwasanya engkau adalah ahadus somad, adalah esa dan juga tempat semuanya bergantung kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang sama dan setara dengan engkau. Lalu kemudian apa dimintanya di ujung doanya ini Bapak Ibu? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu. Tidak banyak dimintanya. Apa yang dimintanya? Antaghfir li, ya Allah ampuni aku. Mendengar itu Bapak Ibu, Nabi mendatangi sahabat ini. Apa kata Nabi? Pahamkah engkau apa yang kau doakan tadi? Lalu sahabat ini bilang apa? Ini adab, mengajarkan adab. Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tidak tahu saya. Tahukah engkau apa yang kau doakan itu? Ketika engkau doakan itu kepada Allah, semua hajatanmu dikabulkan Allah, permohonanmu diijabah Allah, kata Nabi. Hafal ayatnya Bapak Ibu? Saya ulangi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir li. Itu doanya yang seketika itu Nabi menyampaikannya. Apabila yang setelah engkau baca itu, ketahuilah sesungguhnya semua hajatanmu dikabulkan Allah dan permohonanmu dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Nabi yang menyebutkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ucapan Nabi itu bukan berdasar nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan Nabi, semuanya ucapan Nabi tidak ada yang dasarnya dari nafsunya, tetapi itu semuanya adalah dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan sama-sama doa ini. Coba saya talakkikan Bapak Ibu, diikuti, enggak apa-apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir li. Itu doanya. Sudah Bapak Ibu? Nanti bisa melalui video ini diulang lagi, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala silap dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.